Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2141. Tidak tahu. Jawaban seperti itu membuat Stephen mengerutkan kening. Berbicara secara logis, karena ayah angkat Su Zhenping berhasil keluar dari web gelap, Su Zhenping pasti memiliki pemahaman tertentu tentang web gelap. Ada puluhan ribu nama lelang, tetapi setiap nama lelang bermakna. Misalnya Sophis Auction, lelang terbesar di dunia saat ini, dinamai menurut nama pendiri perusahaan. Kata-kata seperti Protoss tidak memiliki arti praktis di bumi, artinya, jika keluarga Protoss tidak dihitung, Protoss memiliki arti yang sama seperti yang kita ketikkan asdef di keyboard. Oleh karena itu, dalam pengetahuan Stephen, karena lelang Protoss bernama Protoss, pasti orang-orang di pelelangan ini mengetahui sesuatu tentang keluarga Protoss, dan bahkan pelelangan ini tidak ada hubungannya dengan Protoss. Jadi dia memberi nama seperti itu. Tapi sekarang Su Zhenping berkata bahwa dia tidak tahu, yang agak aneh. Apakah ayah angkat Su Zhenping tidak memberitahunya, atau Su Zhenping berbohong? Bukankah ayah angkatmu memberitahumu mengapa kamu memilih nama seperti itu? Stephen bertanya. Tidak, saya bertanya kepadanya mengapa dia menamai pelelangan ini, tetapi kakek saya tidak memberi saya jawaban, kata Su Zhenping dengan serius. Stephen terus mengamati ekspresi Su Zhenping, dan ekspresi Su Zhenping masih tidak menunjukkan kekurangan, seolah-olah dia benar-benar tidak tahu arti dari 4 kata Protoss. Sebenarnya, ketika saya melihat keempat karakter ini, saya juga sangat terkejut mengapa saya memilih nama seperti itu, jadi saya berpikir untuk bertanya kepada Anda, Presiden, karena saya tidak tahu, lupakan saja. Stephen berkata dengan senyuman. Mungkin itu hanya niat sementara ayah angkat saya. Ini seperti patung tanah liat yang dibuat oleh seorang anak. Setelah ditemukan puluhan ribu tahun kemudian, orang mungkin menafsirkan banyak arti, tetapi dia sebenarnya hanya patung tanah liat yang dibuat dengan santai. Su Zhenping dikatakan, mungkin, waktunya hampir habis, Presiden, saya harus pergi dulu. Stephen bangkit dan berkata, iya. Su Zhenping mengangguk, memandang Stephen dan berkata, Stephen, alasan mengapa saya secara khusus meminta Anda untuk datang ke sini hari ini dan mengakui segala sesuatu tentang web gelap. Kepada Anda sebenarnya hanya untuk mengungkapkan ketulusan kami kepada Anda dari Illuminati. Saya tahu, dengan kemampuan Anda, cepat atau lambat Anda akan dapat mengetahui hubungan antara Illuminati dan web gelap, dan Anda adalah santo pelindung Illuminati. Kami tidak ingin ada keluhan antara Anda dan Illuminati. Jadi lebih baik jujur satu sama lain, adapun apa yang Anda inginkan apa yang harus dilakukan, maka saya tidak akan menghentikan Anda. Setiap orang memiliki idenya sendiri, tetapi satu-satunya hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa orang dewasa harus bertanggung jawab atas semua tindakan mereka. Aku tahu. Stephen mengangguk. Oke, kalau begitu aku tidak akan mengantarmu, kata Su Zhenping. Tetap, Stephen berkata, berbalik dan berjalan keluar dari kantor Su Zhenping. Alice berdiri di pintu menunggunya, melihat Stephen keluar, Alice menyapanya dengan senyuman. Aku akan membawamu kembali ke kamarmu, Tuan, kata Alice. Stephen mengangguk, dan mengikuti Alice ke lift berikutnya. Pintu lift menutup perlahan, lalu turun ke bawah. Alice, apakah kamu ingat aku? Stephen bertanya tiba-tiba. Alice menoleh untuk melihat Stephen, dan berkata sambil tersenyum, Tuan, saya ingat Anda. Anda adalah santo pelindung Illuminati, Raja Suci, dan penduduk asli Kerajaan Naga. Tahun ini, Alice melaporkan identitas Stephen lagi. Meskipun dengan senyum di wajahnya, itu membuat orang merasa membaca sesuai dengan teksnya. Stephen menghela nafas, mengetahui bahwa Alice telah sepenuhnya terhapus dari semua kesadaran. Dia memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Alice bukanlah temannya,
Hanya saja mereka berdua telah bekerja sama sebelumnya, tetapi melihat Alice diubah menjadi robot, hatinya masih tersentuh. Hanya saja Barton, yang merupakan bos asli Alice, tidak mengatakan apa-apa, jadi dia tentu saja tidak bisa berkata banyak. Bab 2142. Pada saat yang sama, di kantor Su Zhenping. Protos, apa sebenarnya ini? Su Zhenping mengerutkan kening, dia tidak berpikir bahwa Stephen menanyakan kata seperti itu tanpa tujuan, tetapi dia benar-benar tidak tahu apa arti protos. Pada saat ini, tubuh Su Zhenping tiba-tiba bergetar, dan matanya mulai mendung dan linglung. Beberapa detik kemudian, kehampaan di mata Su Zhenping menghilang seketika, digantikan oleh kedalaman seperti langit berbintang yang luas. Itu hanya tubuh biasa, itu masih belum cukup. Seperti dia sekarang, butuh waktu lama untuk mencapai tubuh yang sempurna. Lagi pula, aku telah mengumpulkan banyak mata air es yang sangat dingin, sepertinya aku harus menemukan kesempatan untuk membuat mata air es kembalikan senjata itu padanya. Su Zhenping mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Di sisi lain, Stephen telah kembali ke kamarnya. Dia duduk di sofa dan membahas apa yang baru saja dikatakan Su Zhenping kepadanya, serta tebakannya sendiri. Semakin dia membelai seperti ini, Stephen menjadi semakin bingung. Dalam tebakan Stephen sendiri, stalaktit itu pasti diambil oleh Illuminati, karena Illuminati pasti terkait dengan Protoss, tetapi sekarang penampilan Su Zhenping membuat Stephen membatalkan tebakannya. Jika Su Zhenping benar-benar tidak tahu apa arti Protoss, itu membuktikan bahwa setidaknya Su Zhenping tidak ada hubungannya dengan suku Protoss. Jika Su Zhenping tidak ada hubungannya dengan suku Protoss, maka mustahil baginya untuk mengetahui tentang stalaktit. Tidak mungkin merebut stalaktit Anda sendiri. Namun, jika bukan karena Illuminati yang mengambil stalaktitnya, siapa yang akan mengambil stalaktitnya? Apakah itu pohon kehidupan? Kemungkinannya kecil, tapi kemungkinannya terlalu kecil, karena percuma mereka merebut stalaktit. Atau apakah pohon kehidupan juga mengenal Protoss? Kemungkinan ini juga tidak tinggi, karena saya mengenal keluarga Protoss karena saya memiliki kerangka yang memberitahu saya, siapa yang dapat memberitahu mereka tentang pohon kehidupan. Terlebih lagi, semua tanda yang ditunjukkan oleh pohon kehidupan sebelumnya menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara mereka dan Protoss. Kemudian segalanya menjadi aneh. Siapa yang merebut stalaktitnya? Stephen mengerutkan kening. Tiba-tiba, kilatan cahaya melintas di benak Stephen. Mungkinkah jaring gelap itu mencuri stalaktitku? Stephen memiliki pemikiran seperti itu di benaknya. Meskipun Darknet dibuat oleh ayah angkat Su Zhenping, menurut apa yang dikatakan Su Zhenping, Darknet tidak tergantung pada Illuminati, dan dia sendiri tidak berpartisipasi dalam pengoperasian Darknet, tetapi Darknet harus memiliki manajer, jika tidak siapa yang melakukannya Tarantula patuh. Mungkinkah orang-orang di Darknet mengetahui tentang Protoss dari beberapa informasi yang ditinggalkan oleh ayah angkat Su Zhenping? Jadi setelah mereka tahu bahwa mereka sedang membangun stalaktit, mereka mengirim orang untuk memantau pabrik mereka, dan menunggu mereka membangun stalaktit. Setelah setumpuk stalaktit, merebut stalaktit itu. Jika demikian, maka muncul pertanyaan lain, apa yang akan mereka lakukan ketika merebut stalaktit? Stalaktit dapat menghasilkan mata air es yang sangat dingin, tetapi mata air es yang sangat dingin hanya efektif untuk beberapa orang, seperti suku suci, atau suku Protoss, atau suku Titan dengan tulang dewa. Sekarang hanya ada satu anggota suku Titan yang memiliki kerangka tersebut, dan semua anggota suku manifestasi berada di bawah kendalinya. Kemudian, satu-satunya orang yang membutuhkan mata air es yang sangat dingin adalah suku Protoss. Mungkinkah ada Protoss di antara orang-orang yang bertanggung jawab atas web gelap? Atau, apakah itu keturunan dari Protoss dan manusia normal? Ini seperti suku suci. Jika salah dapat meninggalkan silsilah ras suci, sulit untuk menjamin bahwa dia tidak akan meninggalkan silsilahnya sendiri di tempat lain. Jika silsilah tersebut terus berlanjut hingga sekarang,
Kemudian, mereka akan memiliki motif untuk menyerang stalaktit. Benar, itu dia. Stephen mengangguk diam-diam. Dia merasa spekulasinya masuk akal. Tentu saja, semua spekulasi ini harus didasarkan pada fakta bahwa Su Zhenping benar-benar tidak mengetahui Protoss. Jika Su Zhenping mengetahui Protoss, maka tebakannya tidak akan berhasil. Bagaimana saya bisa yakin apa yang dikatakan Su Zhenping itu benar? Su Zhenping adalah presiden Illuminati, dan Stephen secara alami tidak memiliki cara untuk melakukan tes kebohongan padanya, jadi jika dia ingin tahu apakah yang dikatakan Su Zhenping benar atau tidak ada cara lain yang baik. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di benak Stephen. Orang itu telah menghilang dari dunianya untuk waktu yang sangat lama, tetapi dia masih memiliki ingatan baru tentang kemampuan orang itu. Nama orang itu adalah Yan Su. 2 tahun lalu, Yan Su adalah komisaris khusus klan naga yang ditempatkan di Provinsi Jinmin. Dan Yan Su tetaplah orang dengan kemampuan khusus, dan kemampuannya adalah membaca pikiran. Jika dia bisa membawa Yan Su ke Morambic dan membiarkan dia tinggal di sisinya, tidakkah dia bisa tahu apakah yang dikatakan Su Zhenping itu benar atau tidak? Namun, tidak mudah membawa Yan Su ke sini. Setelah Stephen berpikir lama, dia meninggalkan kamarnya dan berjalan ke kamar Barton. Di kamar Barton, apa? Klan Naga memiliki dokumen mendesak yang harus segera kamu tandatangani. Barton bertanya dengan heran. Ya, saya juga baru dapat kabar bahwa dokumen itu sangat penting dan harus ditandatangani oleh saya sendiri, Kepala Biro. Jadi sekarang saya punya 2 opsi, satu segera pergi dari sini untuk menandatangani dokumen, dan yang lainnya adalah untuk mendapatkan dokumen yang diberikan kepada saya kirimkan itu, kata Stephen. Besok akan menjadi pertemuan tahun baru. Jika kamu pergi sekarang, kamu pasti tidak akan bisa kembali. Dalam hal ini, biarkan seseorang membawa dokumennya, kata Barton. Apakah ini baik-baik saja? Bukankah Morambic tertutup dari dunia luar? Kata Stephen. Memang benar untuk mengatakannya, tetapi insiden itu terjadi secara tiba-tiba, dan jika Anda baru saja mengirim seseorang untuk menandatangani dokumen, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Lagi pula, Anda adalah presiden cabang dari Illuminati Society kami dan Santo Pelindung. Saya akan mengurus masalah ini sendiri. Jika Anda dapat mengambil keputusan, Anda tidak perlu meminta instruksi dari presiden, kata Barton. Jika itu masalahnya, maka aku akan membiarkan klan naga mengatur orang, kata Stephen. Oke, kamu bisa mengaturnya. Ngomong-ngomong, aku akan mengatur tempat dudukmu di sebelahku di pesta makan malam nanti. Jangan membuat kesalahan saat waktunya tiba, kata Barton. Oke. Terima kasih Tuan Button atas cintamu. Stephen berkata, dan meninggalkan kamar Button lagi. Bab 2143. Longguo, kantor klan naga di Provinsi Zhejiang Barat. Yan Su sedang memproses dokumen di kantornya. Dia secara resmi mengakhiri masa jabatannya di Provinsi Jinmin beberapa tahun lalu dan dipindahkan ke Provinsi Zhejiang Barat. Provinsi Zhejiang Barat dikenal sebagai batu loncatan ke markas besar. Yan Su kini telah menjadi pemimpin tertinggi klan naga di Provinsi Zhejiang Barat. Selama dia tidak memiliki masalah besar, hampir tidak mungkin dipindahkan ke markas Dragon Clan sebagai pejabat tingkat ketiga setelah tinggal di sini selama setahun. Tiba-tiba, telepon di meja Yan Su berdering. Yan Su mengangkat telepon. Tidak lama setelah mendengarkan, ekspresi sedikit terkejut muncul di wajah tenang Yan Su. Ketua memanggilku dengan mendesak, Yan Su bertanya. Ya, kami telah mengatur agar pesawat khusus menunggu di bandara. Harap pastikan untuk tiba di bandara dalam waktu setengah jam, dan dokumen yang relevan akan dikirim ke ponsel Anda, kata ujung telepon yang lain. Oke, begitu, kata Yan Su, menutup telepon, lalu bangkit dan berjalan ke pintu. Tidak lama kemudian, pesawat yang membawa Yan Su lepas landas dari Provinsi Zhejiang Barat dan terbang ke Morambic. Morambic, malam tiba.
Meski mungkin ada pertengkaran di pertemuan besok, namun suasana pesta makan malam-malam ini masih sangat meriah. Stephen menjadi protagonis makan malam itu. Terakhir kali Stephen datang, dia hanya anggota cabang Asia, tetapi kali ini Stephen bukan hanya presiden cabang Asia, tetapi juga Santo Pelindung Illuminati, dan dia adalah satu-satunya direktur naga. Klan Stephen menjadi favorit, dan banyak orang bergegas mengobrol dengan Stephen. Bahkan Yasuda, yang pernah mengkhianati Yoshino Hideshi sebelumnya, datang untuk mengobrol dengan Stephen dengan segelas anggur. Stephen adalah seorang pengusaha, jadi tentu saja dia tidak akan menolak untuk menghubungi orang-orang ini. Lagi pula, mengobrol tidak memerlukan biaya, dan dia juga memahami kebenaran bahwa telur tidak dapat dimasukkan ke dalam satu keranjang. Dia dan Yoshino Hideshi adalah teman, tetapi mereka tidak bisa. Hanya berteman Yoshino adalah teman, ini tidak kondusif untuk perkembangannya. Suasana pesta makan malam sangat harmonis. Stephen menggunakan kesempatan pesta makan malam untuk mengekstraksi banyak informasi dari orang-orang ini. Beberapa informasi berguna dan beberapa tidak berguna, tetapi Stephen selalu mengingatnya, karena tidak ada yang berani menjamin bahwa informasi yang tidak berguna saat ini juga akan sia-sia di masa mendatang. Dalam sekejap mata, sudah lebih dari jam 9 malam, dan makan malam akan segera berakhir. Su Zhenping mengambil gelas anggur dan berjalan ke tengah ruang perjamuan. Semuanya, sudah lebih dari 1000 tahun sejak Illuminati berkembang, dan kami telah mencapai kesuksesan besar dalam 1000 tahun ini, dan sekarang, saat jus menyebar ke seluruh dunia, dunia akan menyambut akan ada perubahan baru dan besar. Bagaimana memastikan keunggulan dan kemajuan kita dalam perubahan seperti itu, ini akan menjadi tema pertemuan ini, tolong pikirkan tentang itu setelah Anda kembali. Nah, selamat datang makan malam ini adalah akhir, sampai jumpa besok, kata Su Zhenping, menyelesaikannya anggur di cangkirnya, dan mengepalkan tinjunya pada semua anggota Illuminati di sekitar mereka. Semua minum anggur di cangkir bersama, lalu mengepalkan tangan. Pesta makan malam berakhir di sini, dan semua orang pergi. Namun, kegiatan malam ini belum benar-benar usai. Button memanggil Stephen, Yoshino Hideshi, dan lainnya ke ruang konferensi kecil untuk rapat kecil. Isi pertemuan itu sangat sederhana, mirip dengan apa yang dikatakan Hideshi Yoshino kepada Stephen sebelumnya, tetapi dengan beberapa hal lagi. Mengingat peningkatan pesat dalam pengaruh pohon kehidupan di dunia, kita harus menanggapi, jadi kali ini teknologi pemblokiran yang diusulkan telah berubah dari 3 menjadi 5, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perubahan dunia. Saat ini, kami telah menyiapkan 8 teknologi. Tujuan kami adalah untuk memenangkan 3 dari 5 tempat ini, termasuk penerapan miniatur teknologi levitasi magnetik, teknologi pengembangan dan pemanfaatan energi baru, dan teknologi chip pintar adalah prioritas utama kami. Petik 2. Bab 2144. Barton berbicara kepada orang banyak dengan tujuan yang jelas, yaitu membiarkan semua orang bekerja sama besok untuk memastikan lebih banyak tempat akan dimenangkan. Ciptakan nilai ekonomi yang besar, dan setelah digunakan di seluruh dunia, semua orang yang hadir bisa mendapatkan bagian. Inilah daya pikat Illuminati, setiap orang memiliki kesempatan untuk meraup keuntungan dari kemajuan teknologi Illuminati. Apakah pohon kehidupan akan berdampak besar pada Illuminati? Stephen tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Ini sangat besar, Barton berkata dengan wajah serius. Pohon kehidupan sekarang telah menjadi perusahaan terbesar di dunia, dan area radiasinya tidak tertandingi oleh salah satu dari kita di Illuminati saja. Dengan syarat bobotnya tetap sama, semakin tubuh mereka tumbuh, semakin kita akan melemah. Saya baru saja membicarakan masalah ini dengan Presiden 2 hari yang lalu. Pohon kehidupan sekarang telah menjadi Illuminati nomor 1 kita. Musuh. Menyerang pohon kehidupan secara langsung, atau merekrut orang-orang mereka untuk bergabung dengan Illuminati? Tanya Stephen. Pohon kehidupan mencakup area yang luas,
dan hubungan di baliknya rumit. Kami tidak akan menyerang pohon kehidupan sampai kami benar-benar yakin. Mengenai merayu mereka, Presiden selalu mewaspadai pohon kehidupan. Ini sama seperti Anda. Jika tidak ada cara untuk menentukan tujuan sebenarnya dari pohon kehidupan, apakah Illuminati akan bekerja sama dengan pohon kehidupan, kata Barton. Presiden melihat poin ini lebih teliti daripada orang biasa, kata Stephen sambil tersenyum. Bagi Stephen, kata-kata Barton hari ini jelas merupakan rejeki nomplok. Kata-kata ini dengan jelas mengungkapkan sikap Illuminati terhadap pohon kehidupan, dan sikap seperti itu sangat penting baginya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan lebih dari 1 jam berlalu dalam sekejap mata, dan pertemuan pribadi ini dianggap sudah selesai. Stephen pergi dari ruang konferensi, meregangkan pinggangnya dan berkata kepada Yoshino Hidesi, "Tuan Yoshino, ini masih pagi, apakah Anda ingin jalan-jalan?" "Jalan-jalan." Yoshino Hidesi sedikit terkejut atas undangan tiba-tiba Stephen, karena sudah lewat jam 10 malam, pergi jalan-jalan saat ini agak aneh. "Yah, aku tidak terbiasa tidur sepagi ini. Di kerajaan panjang kita, hidup sangat kaya di malam hari," Stephen tertawa. "Oh, aku mengerti." Hidesi Yoshino tiba-tiba menunjukkan ekspresi pengertian, lalu mengangguk dan berkata, "Ini benar-benar tidak semenarik berada di luar. Aku mengerti kamu, ayo pergi, aku akan jalan-jalan denganmu." "Oke." Stephen mengangguk, lalu naik lift ke lantai pertama bersama Yoshino Hidesi. Setelah keduanya keluar dari menara cahaya bersama, robot mereka tidak lagi mengikuti mereka. Di kegelapan malam, mereka berdua mengobrol santai sambil berjalan. Saat ini masih banyak bangunan di pinggir jalan yang lampunya menyala, sepertinya masih ada yang kerja lembur. Untuk Stephen, apakah lampu di gedung menyala atau mati tidak mempengaruhi sama sekali untuk memata-matai gedung-gedung ini. Kali ini pertemuannya hanya untuk hari ini, besok untuk 2 hari, dan semua orang akan meninggalkan Mobirang lusa, jadi Stephen harus bergegas dan keluar untuk melihat apakah dia dapat menemukan stalaktitnya, dan cara untuk menemukan stalaktitnya sangat sederhana, yaitu membuka Titan Eye, lalu melihat ke ruangan satu persatu. Alasan mengapa Hidesi Yoshino dipanggil adalah karena dia tidak ingin tingkah lakunya terlihat terlalu aneh, lagi pula, berjalan-jalan sendirian tanpa tidur di malam hari terasa sangat aneh. Yoshino Hidesi tidak tahu bahwa dia telah digunakan sebagai alat oleh Stephen. Dia berpikir bahwa Stephen benar-benar tidur nyenyak di malam hari, jadi dia mengobrol dengan Stephen. "Di negara Baskom kaki kami, industri adat merupakan industri pilar penting. Saya memiliki beberapa perusahaan terkait di bawah komando saya, dan setiap tahun banyak aktris dilatih. Jika Anda tertarik, Lin Sang, Anda bisa datang ke negara Baskom kaki kami, dan aku bisa mengatur Baskom kaki kita. Aktris terbaik di negara ini akan menemanimu sepanjang jalan." Hidesi Yoshino berkata sambil berjalan. "Apakah itu Asuka dari perusahaanmu?" Stephen bertanya sambil memata-matai setiap rumah dengan mata para Titan. "Asuka, dia bukan dari perusahaan kita, tapi jika kamu membutuhkannya, aku juga bisa membiarkan dia menemanimu." "Ini sangat mudah," kata Yoshino Hidesi. "Itu tidak perlu." Stephen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Lin Sang, jika kamu memiliki wanita yang kamu suka, kamu bisa memberitahuku, dan aku bisa mengaturnya," kata Yoshino Hidesi. "Aku benar-benar tidak mengatakan apapun yang sangat aku sukai, mari kita lihat nasibnya," kata Stephen. "Mata pria terhadap wanita sebenarnya adalah tampan, dan mata wanita terhadap pria adalah uang," kata Yoshino. Stephen tertegun sejenak, dia tidak menyangka Hidesi Yoshino mengucapkan kata-kata filosofis seperti itu. Stephen dengan santai mengobrol dengan Yoshino Hidesi, matanya terus mengamati rumah-rumah. Keduanya berjalan seperti ini selama sekitar setengah jam. Stephen pada dasarnya melihat ke semua rumah. Saya bahkan melihat beberapa adegan erotis langsung, tetapi saya masih tidak melihat stalaktit saya sendiri. Apakah stalaktitnya benar-benar tidak ada di Morambik?
Jika stalaktit tersebut benar-benar tidak ada di Morambik, akan sulit menemukannya. Stephen mengerutkan kening. Stalaktit ini sangat penting baginya. Bahkan dapat dikatakan bahwa itu adalah hal-hal yang membantunya lepas landas. Dia tidak terlalu khawatir sebelumnya karena dia percaya bahwa stalaktit itu ada di Illuminati, tetapi sekarang stalaktit itu tidak ada sana, maka hatinya menjadi gelisah. Lin Sang, sudah hampir waktunya. Kita sudah berjalan-jalan di sini, bisakah kita kembali? Kata Yoshino Hideshi. Oke, hampir cukup bernafas saat kamu keluar. Sejujurnya, meskipun Bright Tower sangat nyaman untuk ditinggali, entah kenapa, aku selalu merasa sedikit tertekan saat menghadapi robot cerdas itu, kata Stephen dengan nada senyum. Aku juga berpikir begitu, tapi pasti ada robot-robot itu di menara cahaya, tidak mungkin, ayo pergi, ayo kembali. Kata Yoshino Hideshi. Stephen mengangguk, dan berjalan menuju Bright Tower bersama Yoshino Hideshi. Bab 2145. Di pagi hari, sebuah pesawat dari Longguo mendarat di Bandara Morambik. Yansu turun dari pesawat, dan seseorang segera datang menemuinya. Maaf, apakah ini Tuan Yansu? Tanya pihak lain. Ini aku. Yansu mengangguk. Benar, saya sekretaris Tuan Barton. Karena ini jam malam, saya tidak bisa membawa Anda untuk mencari Tuan Lin. Silakan ikut saya ke hotel terdekat untuk beristirahat sebentar. Saya akan ke sana setelah jam malam dicabut dalam 2 jam. Lalu aku akan membawamu ke Bright Tower. Kata sekretaris itu. Bisakah saya menghubungi Tuan Lin dulu? Yansu bertanya. Tentu saja. Meskipun jam malam, Morambik tidak melarang komunikasi. Anda cukup meneleponnya, kata sekretaris itu sambil tersenyum. Oke, Yansu mengangguk, tetapi bukannya langsung menelepon Stephen, dia masuk ke mobil bersama sekretaris dan pergi ke hotel terdekat. Setelah tinggal di hotel terdekat, Yansu menelepon Stephen. Sejujurnya, Yansu sudah lama tidak menelepon Stephen, sejak Stephen meninggalkan provinsi Jinmin dan pergi ke ibu kota kekaisaran. Bahkan jika Stephen menjadi direktur klan naga, Yansu tidak pernah menelepon Stephen. Dia adalah orang yang tidak antusias dengan kekuasaan, dan hanya terobsesi untuk melakukan hal-hal di depannya dengan baik. Sebaliknya, berdasarkan hubungan lamanya dengan Stephen, selama Stephen melakukan beberapa panggilan telepon lagi setelah Stephen berkuasa, dia pasti sudah dipindahkan ke ibu kota kekaisaran. Telepon berdering sebentar dan diangkat. Direktur, saya sudah tiba di hotel di Morambik, kata Yansu. Sungguh, apakah kamu membawa dokumennya? Stephen bertanya. Yah, aku membawanya ke sini, hanya menunggu tanda tanganmu, kata Yansu. Oke. Kalau begitu seseorang akan membawamu kepadaku nanti, kamu harus istirahat dulu, kata Stephen. Oke. Petik 2. Setelah obrolan singkat tapi resmi, Yansu menutup telepon. Saat itu fajar dalam sekejap mata. Sekretaris Barton menemukan Yansu dan memimpin Yansu menuju Beverly Manor. Tidak lama kemudian, keduanya datang ke pintu masuk. Karena izin sementara yang dikeluarkan oleh Barton, Yansu diizinkan memasuki Beverly Manor. Meskipun Yansu selalu tidak tersenyum, dia masih kaget saat melihat penampakan magis Beverly Manor di depannya. Apakah ini markas Illuminati? Pikiran seperti itu terlintas di benak Yansu, dan kemudian dia dibawa oleh sekretaris Barton ke menara cahaya. Kamu tunggu di sini sebentar, Tuan Lin berkata dia akan keluar untuk menjemputmu, kata sekretaris itu kepada Yansu sambil tersenyum. Oke, terima kasih atas kerja kerasmu, kata sekretaris itu. Sama-sama, kata sekretaris itu, berbalik dan pergi. Setelah Yansu berdiri di depan pintu sebentar, dia melihat Stephen berjalan keluar dari Bright Tower. Yansu segera mengeluarkan dokumen yang telah dia siapkan dan berjalan ke depan. Stephen mengedipkan mata pada Yansu, dan Yansu berhenti lagi. Setelah itu, Stephen mendatangi Yansu. Melangkah lebih jauh,
kata Stephen dengan suara rendah sambil mengambil dokumen dari tangan Yansu. Panggilan saya di Menara Guangming mungkin dipantau, jadi saya tidak memberitahu Anda tentang misi Anda di telepon sekarang, kata Stephen. Aku tahu. Yansu mengangguk, lalu bertanya, apakah di luar aman? Petik 2. Yah, dia tidak bisa memantaunya di sini, jadi aku akan mempersingkat cerita. Karena ada tugas yang harus diserahkan. Ini dia, kata Stephen. Katakan padaku, kata Yansu. Tidak bisakah kamu menjadi pendeteksi kebohongan? Aku ingin kamu membantuku menguji Presiden Illuminati, kata Stephen. Aku bukan pendeteksi kebohongan, tapi aku bisa membaca hati orang, kata Yansu. Artinya hampir sama. Singkatnya, saya akan mengatur agar Anda memasuki Menara Guangming sebentar lagi, dan kemudian saya akan mencari kesempatan untuk bertanya kepada direktur. Tolong bantu saya melihat apakah yang dikatakan direktur itu benar atau tidak. Stephen berkata, bolehkah aku masuk ke sana? Yansu menunjuk ke Bright Tower. Ya, beberapa dari mereka membawa sekretaris mereka, tetapi setelah masuk, semua kata-kata dan perbuatan Anda dapat dipantau. Lebih baik tidak mengatakan sepatah kata pun jika Anda perlu, kata Stephen. Oke, Yansu mengangguk. Apakah ada masalah dengan dokumen ini? Stephen bertanya. Ini memang dokumen yang membutuhkan tanda tanganmu, kata Yansu. Tidak apa-apa. Stephen mengangguk, lalu mengambil pena untuk menandatangani namanya di dokumen. Setelah itu, Stephen berbalik dan berjalan ke pintu. Tuan Robert, bisakah saya membawa anak buah saya ke Menara Cahaya? Stephen bertanya pada Robert yang berdiri di depan pintu. Tentu saja, tapi dia harus berada di sisimu setiap saat dan tidak bisa bertindak sendiri. Jika terdeteksi, dia bisa dianggap sebagai penyusup, kata Robert sambil tersenyum. Bab 2146. Dia perlu menggunakan komputer dan mesin faks. Stephen menjelaskan. Tidak masalah, kata Robert. Setelah mendapat persetujuan Robert, Stephen membawa Yansu ke Menara Guangming, lalu datang ke kamarnya. Yansu mengoperasikan mesin faks dengan cara yang bermartabat, dan benar-benar mengirimkan dokumen yang ditandatangani oleh Stephen kembali ke China melalui mesin faks. Setelah menyelesaikan semua ini, rapat akan segera dimulai. Stephen membawa Yansu keluar dari kamarnya dan berjalan ke ruang rapat. Kali ini pertemuan diadakan di ruang konferensi terbesar di Menara Guangming. Ketika Stephen tiba, banyak orang sudah datang. Stephen melihat Yoshino Hideshi dan yang lainnya dari kejauhan, dan segera berjalan ke arah mereka. Siapa ini? Hideshi Yoshino bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat Yansu mengikuti di belakang Stephen. Ini adalah salah satu bawahanku, kirimi aku dokumennya, dan aku akan membawanya keluar untuk bertemu dunia. Yansu, ini teman-temanku. Stephen memperkenalkan sambil tersenyum. Halo semuanya. Yansu masih mempertahankan penampilannya yang keren, dan sedikit mengangguk kepada semua orang. Tampaknya ini harus menjadi orang kepercayaanmu, kata Hideshi Yoshino dengan mata menyipit. Hampir, Yansu, duduklah di belakangku, kata Stephen. Ya. Yansu mengangguk dan duduk di belakang Stephen. Tak lama kemudian, rapat pun dimulai. Proses pertemuan berjalan kurang bersemangat, berlangsung dari pukul 8 pagi hingga pukul 11.30 siang, kemudian dilanjutkan setelah makan siang hingga pukul 16 sore. Meski tidak ada yang perlu dibicarakan selama pertemuan, namun hasil pertemuan tetap sangat penting. Kubu Paten telah memenuhi harapannya. Terlihat bahwa mereka yang berada di kubu Paten akan menghasilkan banyak uang di masa depan, termasuk Stephen. Pukul 7 malam, pesta makan malam dimulai. Makan malam lebih santai, menggunakan gaya prasmanan. Stephen mengambil piring makan, mengobrol sebentar dengan Yoshino Hideshi dan yang lainnya, lalu pergi dengan alasan. Memegang segelas anggur, dia berjalan ke arah Yansu yang berdiri di sampingnya. Yansu dianggap sebagai rombongan, jadi dia hanya bisa berdiri di samping dengan rombongan lain saat makan malam.
Jauh sekali, bisakah kamu melakukannya? Stephen bertanya. Ya. Yansu mengangguk dan berkata, selama aku bisa melihatnya. Petik 2. Lalu bisakah aku melihat banyak orang sekaligus? Stephen memandang ke arah Su Zhenping dan bertanya. Ya. Yansu terus mengangguk. Kalau begitu kemampuanmu benar-benar supernatural. Aku akan lewat, kata Stephen, berbalik dan berjalan menuju Su Zhenping, yang dikelilingi bintang di kejauhan. Tuan Presiden, Stephen mendatangi Su Zhenping dan berteriak kepada Su Zhenping sambil tersenyum. Ini Stephen. Su Zhenping tersenyum dan mengangguk pada Stephen. Tuan Presiden, saya menawari Anda segelas anggur. Stephen mengambil gelas itu dan berkata. Oke, kata Su Zhenping, mengambil gelas anggur dan menyentuh Stephen. Tuan Lin, kami baru saja membicarakan Anda dengan Presiden, dan Presiden sangat memuji Anda, mengatakan bahwa Anda adalah pemuda paling luar biasa dalam beberapa dekade terakhir, kata seseorang di sebelahnya sambil tersenyum. Benarkah? Terima kasih, Presiden, atas pujian Anda, Stephen tertawa. Presiden jarang memuji seseorang. Anda harus bekerja keras, dan masa depan tidak terbatas, kata seseorang. Stephen mengangguk, melirik orang-orang di sekitarnya dan tiba-tiba bertanya, karena kalian semua ada di sini, ada yang ingin kutanyakan padamu. Katakan padaku, kata seseorang. Pernahkah kamu mendengar tentang keluarga Protos? Stephen bertanya. Keluarga Protos, aku belum pernah mendengar ini. Seseorang berkata dengan cemberut. Saya pernah mendengar tentang lelang Protos, tetapi keluarga Protos tidak mengetahuinya. Seseorang mengikuti. Stephen memandang Su Zhenping. Su Zhenping sedikit mengernyit dan berkata, mungkinkah Protos punya ras? Tanda tanya petik 2. Benar atau tidak? Jadi saya pikir semua orang ada di sana, jadi saya bertanya. Stephen tersenyum. Maka kamu bisa pergi ke database dan mencarinya. Jika tidak ada, maka mungkin tidak ada Protos sama sekali, kata Su Zhenping. Database. Apakah saya memiliki otoritas yang cukup? Stephen bertanya. Jangan lupa bahwa kamu adalah santo pelindung Illuminati kami, dan otoritasmu cukup untuk melihat banyak hal, kata Su Zhenping. Tidak apa-apa, aku akan pergi dan melihat-lihat saat makan malam selesai, Presiden, aku tidak akan mengganggumu lagi, ayo pergi dulu. Stephen berkata, berbalik dan pergi. Su Zhenping sedikit mengernyit dan menatap Stephen. Setelah Stephen berbalik dan pergi, dia tidak segera pergi mencari Yansu, tetapi kembali ke Yoshino Hideshi dan yang lainnya untuk makan dan minum sebentar, lalu melarikan diri dengan buang air kecil. Saat Stephen keluar dari ruang perjamuan, Yansu mengikuti, demikian pula Alice juga keluar bersama Stephen. Sudah hampir waktunya, kamu harus kembali, kata Stephen. Ya, Yansu mengangguk. Aku akan membawamu ke bawah, kata Stephen. Oke, keduanya, ditambah robot, turun bersama, dan kemudian Stephen mengirim Yansu keluar menara cerah. Alice berdiri di pintu Tower of Light dan tidak keluar bersamanya. Bagaimana? Stephen bertanya sambil berjalan. Apa yang dikatakan orang-orang di sekitarmu itu benar, tetapi ketua itu agak aneh, kata Yansu. Eksentrik. Mendengar dua kata ini, mata Stephen berbinar, dan dia bertanya dengan cepat, metode aneh apa? Petik 2. Saya melihat dua jenis hasil dalam dirinya, satu benar dan yang lainnya salah. Kata Yansu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana seseorang bisa berbohong sambil mengatakan yang sebenarnya, kata Stephen dengan cemberut. Itu sebabnya saya mengatakan itu aneh. Saya belum pernah mengalami situasi seperti ini, kata Yansu. Stephen mengerutkan kening. Beberapa detik kemudian, Stephen tiba-tiba tertawa. Bab 2147. Kenapa kamu tertawa? Yansu tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat Stephen tertawa. Menurutnya, kata-kata Presiden Illuminati itu benar dan salah. Hasil yang tidak jelas seperti itu jelas bukan kabar baik.
Karena ini membuktikan bahwa ada yang salah dengan Presiden Illuminati, kata Stephen. Yan Su tertegun sejenak. Karena Presiden Illuminati memiliki masalah, tidak masalah apakah yang dia katakan itu benar atau salah, dengarkan saja itu salah. Stephen tertawa. Itu bisa dimengerti. Yan Su mengangguk. Oke, misimu dianggap selesai, kamu bisa kembali, kata Stephen. Oke. Yan Su dengan cepat meninggalkan Beverly Majestic, sementara Stephen berbalik dan kembali ke Bright Tower. Aku ingin kembali ke kamarku untuk beristirahat, kata Stephen kepada Alice. Tuan yang baik, Alice mengangguk, lalu mengirim Stephen kembali ke kamar. Pengaturan Alice adalah mengikuti Stephen 24 jam sehari, tetapi sekarang Stephen akan beristirahat. Tidak mungkin bagi Alice untuk benar-benar berdiri di samping tempat tidur dan melihat Stephen tidur, jadi dia berdiri di depan pintu kamar. Stephen duduk bersila di tempat tidur. Tadi malam, dia memanfaatkan waktu pengembaraannya untuk melihat-lihat semua rumah di Beverly Hills, tetapi dia tidak menemukan jejak stalaktit. Satu-satunya hal yang belum dia perhatikan dengan cermat di Beverly Hills saat ini adalah Tower of Lampu. Jika Yan Su dapat mengkonfirmasi bahwa apa yang dikatakan Su Zhenping benar malam ini, dan dia benar-benar tidak tahu apa itu Protoss, maka dia secara alami tidak akan mengambil risiko menjelajahi menara cerah lagi. Tetapi jawaban Yan Su tidak pasti. Baginya, Illuminati masih sangat mencurigakan, jadi malam ini dia harus menjelajahi Tower of Light. Menurut pemahaman Stephen sebelumnya, semakin tinggi menara terang, semakin penting. Jadi Stephen tidak perlu membuang waktu untuk memeriksa lantai bawah, cukup kunci target di lantai atas. Setelah berpikir sejenak, Stephen membuka pintu dan keluar. Tuan, apakah Anda tidak akan beristirahat? Melihat Stephen muncul, Alice bertanya dengan curiga. Tiba-tiba saya tidak ingin tidur lagi. Saya pikir Presiden mengatakan bahwa saya bisa pergi ke database untuk mencari informasi. Jadi saya memutuskan untuk pergi dan melihatnya, kata Stephen. Database ada di lantai 103. Saya tidak bisa pergi ke lantai 103 dengan otoritas saya. Anda harus mengajukan aplikasi ke kantor manajemen. Setelah aplikasi disetujui, lift khusus akan mendatangi kami dan membawa Anda ke atas, kata Alice. Bagaimana cara mendaftar? Stephen bertanya. Saya bisa mengirimkan aplikasi langsung ke kantor manajemen, tapi saya perlu merekam layar aplikasi Anda. Apakah Anda ingin merekamnya? Tanya Alice. Ya. Stephen mengangguk. Oke, perekaman sudah dimulai. Tuan Stephen, bolehkah saya bertanya apakah Anda perlu pergi ke database di lantai 103 untuk memeriksa informasinya? Tanya Alice. Ya, kata Stephen. Ya. Rekamannya sudah selesai dan aplikasi sedang diajukan, kata Alice. Di sisi lain, di ruang perjamuan, Robert berjalan ke Su Zhenping dan membungkuk, Guru, saya baru saja menerima lamaran dari Tuan Stephen, dan dia melamar ke database di lantai 103 untuk mencari informasi. Apakah dia sangat tidak sabar? Tanda tanya. Makan malam belum selesai. Biarkan dia datang ke makan malam dulu, kata Su Zhenping. Ya. Di sisi lain, Alice tiba-tiba berkata setelah hening sejenak, Tuan Presiden ingin Anda pergi ke ruang perjamuan untuk terus menghadiri makan malam, dan kami akan meninjau lamaran Anda setelah makan malam selesai. Baiklah, bawa aku kembali ke ruang perjamuan, kata Stephen. Tuan yang baik. Petik 2. Tidak lama kemudian, Stephen kembali ke ruang perjamuan. Aula perjamuan masih bernyanyi dan menari, musisi robot memainkan musik yang indah, orang-orang berkumpul berpasangan dan bertiga, ada yang minum, ada yang mengobrol. Stephen dengan cepat menyatu dengan orang-orang ini, minum dan mengobrol dengan mereka. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan sudah lewat jam 10 malam dalam sekejap mata. Pesta makan malam resmi berakhir. Stephen berjalan ke sisi Su Zhenping. Presiden, makan malam sudah selesai, bisakah saya pergi ke database? Tanya Stephen. Tampaknya kamu memiliki obsesi yang mendalam dengan apa yang disebut Protoss.
kata Su Zhenping dengan tatapan penuh arti pada Stephen. Ya, saya sangat ingin tahu tentang banyak hal yang tidak diketahui, kata Stephen sambil tersenyum. Robert, kirim Tuan Lin ke database, kata Su Zhenping. Ya, Robert mengangguk dan berkata kepada Stephen sambil tersenyum, Tuan Lin, tolong ikut saya. Petik 2. Oke. Petik 2. Bab 2148. Tidak lama kemudian, Stephen mengikuti Robert ke lantai 103. Lantai 103 adalah database. Database memiliki ruang yang besar, dan ada rak buku di dalamnya. Tuan Lin, sekitar 50% konten dalam database telah didigitalkan. Saya telah mencari Anda sebelumnya, tetapi saya tidak menemukan proto kata kunci dan kata-kata serupa. Anda dapat pergi ke yang lain periksa area yang tidak ada datanya. Robert dikatakan. Oke, terima kasih, Tuan Robert, kata Stephen. Sama-sama, Tuan Lin, saya akan menunggu Anda di gerbang database. Saya harap Anda dapat menemukan apa yang Anda butuhkan, kata Robert, membungkuk sedikit ke Stephen, berbalik dan pergi. Melihat Robert pergi, Stephen sangat gembira. Tanpa orang seperti itu di sisinya sepanjang waktu, akan jauh lebih nyaman baginya untuk melakukan sesuatu. Stephen langsung membuka Eye of Titans dan memindai seluruh database. Fungsi mata Titan dimainkan di sini, dan dia melihat banyak ruang tersembunyi. Namun, masih belum ada bayangan stalaktit di kompartemen gelap tersebut. Stephen mendongak. Langit-langit memudar sedikit demi sedikit di matanya, dan setelah beberapa detik, Stephen dengan jelas melihat situasi di lantai 104. Lantai 104 ternyata adalah ruang komputer, dan lampu setiap komputer berkedip-kedip. Tampaknya ini harus menjadi otak utama Menara Guangming, yang pasti merupakan bagian penting dari Menara Guangming, tetapi masih belum ada stalaktit di dalamnya. Stephen terus meningkatkan kekuatan Eye of Titans. Segala sesuatu di lantai 104 akhirnya menjadi transparan di matanya, dan kemudian segala sesuatu di lantai 105 muncul di hadapannya. Lantai 105 juga tidak memiliki stalaktit. Saat ini, mata Stephen sedikit sakit. Ini adalah tanda Eye of Titan digunakan secara berlebihan. Namun, Stephen masih meningkatkan kekuatan Eye of Titans. Lantai demi lantai menjadi transparan di mata Stephen. Dengan mata para titan yang mengandalkan tulang para dewa, kemampuan untuk melihat menembus telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Namun, Stephen sangat kecewa dengan hasil perspektif tersebut, karena dia masih belum menemukan bayangan stalaktit tersebut. Lusinan stalaktit dianggap jumlah yang sangat besar, tetapi saya tidak melihat satupun. Kemana mereka pergi? Stephen terus melihat tanpa menyerah. Rasa sakit yang luar biasa datang dari mata, dan mata Stephen ditutupi dengan mata merah, yang terlihat sangat menakutkan. Akhirnya, Stephen melihat lantai kedua dari belakang. Itu adalah lantai tempat tinggal Su Zhenping. Seperti sebelumnya, mata Stephen tidak bisa menembus dinding lantai ini. Dinding lantai ini jelas tidak terbuat dari bahan yang sama dengan dinding lantai lainnya. Kepadatan materialnya lebih tinggi, yang mencegah Stephen melihat melalui mata para titan. Kenapa tidak? Mungkinkah stalaktit itu sama sekali tidak dikirim ke Morambik? Tapi, jika hal-hal penting seperti itu tidak dikirim ke Morambik, di mana mereka bisa ditempatkan? Stephen menutup matanya sambil berpikir. Mata. Seluruh matanya panas seolah-olah telah dibakar oleh api, tetapi Stephen sama sekali tidak peduli dengan semua ini. Satu-satunya hal yang dia pedulikan sekarang adalah kemana perginya stalaktitnya. Jika begitu banyak stalaktit ditempatkan di kamar Su Zhenping, bahkan jika ada kompartemen, mereka mungkin tidak dapat memuatnya, jadi kemungkinan stalaktit di kamar Su Zhenping tidak tinggi. Saat ini, hanya ada satu tempat tersisa di Beverly Hills. Aku pernah melihatnya. Stephen mengerutkan kening dan berpikir. Baginya, hanya ada satu tempat di Beverly Hills yang belum pernah dia lihat atau kunjungi, dan tempat itu adalah lantai atas Tower of Light.
Setelah berpikir sejenak, Stephen berbalik dan berjalan ke pintu masuk database. Tuan Robert, saya punya permintaan, kata Stephen kepada Robert. Tolong, kata Robert. Saya selalu ingin tahu tentang lantai atas Menara Guangming. Saya ingin tahu apakah saya bisa pergi dan melihatnya. Tanya Stephen. Lantai atas Bright Tower. Maaf, Tuan Lin, lantai atas Bright Tower adalah area terlarang di Bright Tower. Hanya presiden yang bisa masuk, dan bahkan saya tidak memenuhi syarat untuk pergi ke lantai atas. Robert menggelengkan kepalanya. Hanya presiden yang bisa masuk. Stephen bertanya dengan cemberut. Ya, Robert mengangguk. Kalau begitu tolong bawa saya menemui presiden, kata Stephen. Oke, saya perlu memberitahu presiden tentang masalah ini. Bolehkah saya bertanya mengapa Anda ingin bertemu dengan presiden? Tanya Robert. Saya memiliki sesuatu yang sangat penting untuk diberitahukan kepada presiden, kata Stephen. Oke, saya melamar ke presiden. Tolong tunggu sebentar. Baiklah, presiden telah setuju untuk bertemu dengan Anda. Dia ada di kantornya sekarang, silakan ikuti saya, kata Robert. Oke. Petik 2. Stephen mengikuti Robert ke kantor Su Zhenping. Su Zhenping duduk di sofa, memandang Stephen dan bertanya dengan curiga, Stephen, apakah Anda menemukan sesuatu di database? Mengapa Anda ingin melihat saya saat ini? Stephen berjalan ke arah Su Zhenping dan duduk. Melihat pada Su Zhenping dengan tulus, dia berkata, Presiden, saya memiliki permintaan yang tulus. Petik 2. Mari kita bicara, kata Su Zhenping. Aku ingin ke atas dan melihat-lihat. Stephen menunjuk ke atas. Kamu ingin pergi ke lantai atas. Murid Su Zhenping sedikit menyusut. Ya, bisakah Presiden membawa saya ke sana? Stephen bertanya. Nasib, lantai atas adalah area terlarang Illuminati kita, dan tidak ada orang lain yang bisa masuk kecuali aku. Meskipun aku sangat optimis tentangmu, tapi aku masih tidak bisa membawamu ke sana, kata Su Zhenping. Apakah tidak ada yang bisa dilakukan? Stephen bertanya. Tidak mungkin. Su Zhenping menggelengkan kepalanya dan berkata. Baik. Stephen menghela nafas, dan berkata, Tuan Presiden, jika saya memiliki pilihan lain, saya tidak akan memilih untuk melakukannya. Pentingnya Illuminati bagi saya masih sangat tinggi, dan begitu saya melakukannya tidak diragukan lagi menjadi musuh Illuminati, yang jelas tidak baik bagi saya, tetapi jika saya tidak melakukan ini, lantai atas pasti akan menjadi obsesi saya, jadi. Maaf Presiden. Petik 2. Bab 2149. Sirene keras terdengar di Tower of Light. Semua robot bergerak setelah mendengar angin dan bergegas menuju lantai atas. Di setiap kamar, banyak orang yang sedang mengobrol atau baru akan tidur terganggu oleh sirene. Ada apa? Kenapa tiba-tiba ada sirene? Barton bertanya kepada sekretarisnya dengan cemberut. Saya tidak tahu, saya akan langsung bertanya. Sekretaris itu berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian, sekretaris itu bergegas. Bos, Stephen membajak presiden. Apa? Bright Tower, lantai kedua dari belakang. Stephen menghadapi Su Zhenping. Meskipun dia membajak Su Zhenping, dia tidak bergerak. Dia hanya mengatakan bahwa dia membajak Su Zhenping, itu saja. Untuk orang kuat di levelnya, jika dia berkata membajakmu, dia akan membajakmu, dan dia tidak perlu melakukan apapun. Wajah Su Zhenping sangat tenang, dan suasana hatinya tidak terlalu berubah karena dibajak. Stephen, kamu harus tahu bahwa kamu sedang bermain api. Di Morambik, tidak ada yang bisa pergi dari sini dengan selamat setelah menculikku, kata Su Zhenping. Saya tidak ada hubungannya, Tuan Presiden, jika Anda bersedia membawa saya ke lantai atas, maka saya tidak akan menculik Anda, kata Stephen. Mengapa kamu memiliki obsesi yang begitu dalam dengan lantai atas? Su Zhenping bertanya dengan cemberut. Karena saya ingin melihat apakah ada yang saya inginkan di lantai atas, kata Stephen terus terang. Apa yang kamu inginkan? Mengapa kamu menilai itu akan berada di lantai paling atas?
Tanya Su Zhenping. Saya ingin stalaktit, kata Stephen. Stalaktit. Su Zhenping tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu gila? Ini bukan gua, bagaimana mungkin ada stalaktit? Petik 2. Aku akan tahu jika ada sekilas, kata Stephen. Saya dapat memberitahu Anda dengan sangat serius bahwa tidak ada stalaktit yang Anda inginkan di atasnya. Tidak ada yang memasuki lantai atas kecuali saya 1,5 tahun yang lalu. Ketika saya pergi 1,5 tahun yang lalu, tidak ada yang disebut stalaktit, kata Su Zhenping. Tidak peduli apa, aku harus pergi dan melihat adalah percaya, kata Stephen. Demi apa yang disebut stalaktit, kamu bahkan menyerahkan masa depan cerahmu di Illuminati, bukankah itu benar? Kamu harus mengerti bahwa jika kamu tidak membuat kesalahan besar, posisi wakil presiden dari Illuminati di masa depan harus menjadi milik Anda. Kemungkinan posisi presiden mungkin milik Anda, tetapi sekarang Anda melakukan hal seperti itu untuk menghancurkan masa depan Anda. Apakah Anda layak? Tanya Su Zhenping. Saya juga tahu itu tidak layak, tetapi tidak ada cara lain, meskipun kemungkinan stalaktit di atasnya tipis. Bahkan jika saya harus membayar harga yang mahal, saya harus naik dan melihatnya. Presiden, ayo pergi, aku tidak ingin bersikap kasar padamu, kata Stephen. Baiklah, semua ini adalah pilihanmu sendiri, kuharap kamu mampu menanggung semua konsekuensinya, ikutlah denganku, kata Su Zhenping sambil berjalan menuju pintu. Stephen mengikuti Su Zhenping. Robert juga mengikuti mereka berdua. Robert tidak bergerak, karena dia juga tahu bahwa jika dia bergerak, dia tidak dapat mengubah situasi saat ini. Robert, kamu tidak perlu mengikuti, cukup bersihkan alarmnya, kata Su Zhenping. Ya, Tuan. Robert mengangguk. Kemudian, sirene berhenti. Ini membingungkan banyak orang di Bright Tower, mengapa sirenenya pendek sekali. Su Zhenping membawa Stephen keluar dari kantornya dan masuk ke lift. Lift langsung naik dan akhirnya sampai di lantai paling atas. Dengan suara dingdong, pintu lift terbuka, dan Stephen keluar dari lift bersama Su Zhenping. Sebuah pintu logam besar muncul di depan Stephen. Stephen berjalan menuju pintu besi bersama dengan Su Zhenping. Pada saat yang sama, lift yang diambil Barton juga sampai ke lantai tempat kantor Su Zhenping berada. Sebagai wakil presiden, dia memiliki wewenang untuk datang ke sini langsung dengan menggunakan lift. Barton keluar dari lift, melihat Robert berdiri di pintu, dan langsung bertanya, di mana presiden? Di mana Stephen? Petik 2. Mereka sudah pergi ke lantai atas, kata Robert. Stephen membajak presiden. Barton bertanya lagi. Ya, saya tidak bisa berbuat apa-apa, maaf, Tuan Wakil Presiden, kata Robert. Aku juga akan ke lantai atas, kata Barton. Dengan otoritasmu, kamu tidak bisa pergi ke lantai atas, tolong tunggu di sini bersamaku, kata Robert. Apa yang terjadi dengan Stephen? Mengapa kamu tiba-tiba ingin pergi ke lantai atas? Tanya Patton sambil mengerutkan kening. Dia sepertinya sedang mencari sesuatu, kata Robert. Apa? Barton bertanya. Bab 2150. Stalaktit, kata Robert. Stalaktit. Barton tertegun sejenak, dan foto stalaktit yang ditunjukkan Stephen sebelumnya berdering. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Stephen sangat terobsesi dengan stalaktit. Bukan stalaktit, benda itu hanya ditemukan di gua, bagaimana bisa muncul di lantai paling atas. Sementara itu, lantai atas. Stephen berjalan ke depan gerbang bersama Su Zhenping. Ada layar seukuran telapak tangan di pintu. Su Zhenping menoleh untuk melihat Stephen, dan berkata dengan datar, selama pintu ini tidak dibuka, kamu masih memiliki kesempatan untuk menyesalinya. Buka pintunya. Petik 2. Stephen berkata. Su Zhenping tidak berbicara omong kosong, dan mengangkat tangannya untuk menekan layar tampilan. Garis-garis cahaya biru menyebar dari layar tampilan, dan kemudian, garis-garis cahaya biru muncul di seluruh pintu. Menggonggong. Setelah menarik napas, pintu terbuka. Sebelum Stephen bisa melihat ke dalam,
rasa krisis tiba-tiba muncul dari hatinya. Tubuh Stephen mundur secara naluriah, dan saat berikutnya, petir emas melesat keluar dari pintu dan bergegas menuju Stephen. Kecepatan kilat itu begitu cepat sehingga sampai ke Stephen hanya dalam sekejap. Stephen merasakan nafas kematian. Dia telah melihat petir ini di log video Solnu, dan itu jelas merupakan pemboman kapal perang Protoss. Sebelum sempat memikirkannya, Stephen mengangkat tangannya dan melambai ke depan dengan kasar. Perisai putih besar muncul di depannya. Perisai yang mengerikan, ledakan, sinar cahaya membombardir perisai. Kekuatan mengerikan itu langsung meledakkan Stephen. Tubuh Stephen membentur dinding di belakangnya dengan keras, dan gaya reaksi yang sangat besar menyebabkan Stephen memantul dari dinding lagi, dan kemudian mendarat di tanah. Engah. Stephen memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Pada saat yang sama, seberkas cahaya kedua keluar dari pintu dan menuju Stephen. Apa? Masih ada lagi? Stephen menjadi pucat karena terkejut, tembakannya terlalu kuat, bahkan dengan perisai yang menghalangi sebagian besar kekuatannya. Dia masih terluka oleh peluru itu. Sebelum dia sempat memikirkannya, pikiran Stephen berubah tajam. Instan kompas besar, kekuatan tempur Stephen melonjak beberapa kali dalam sekejap. Ledakan, sinar jatuh pada perisai horor lagi. Kali ini Stephen tidak terlempar ke udara, tetapi hanya mundur beberapa langkah. Setelah mundur beberapa langkah, Stephen tiba-tiba berakselerasi dan bergegas menuju gerbang. Dia tidak peduli apa yang ada di dalam gerbang, dia hanya ingin memastikan satu hal, yaitu apakah stalaktitnya ada di belakang gerbang. Bas. Dua sinar berturut-turut ditembakkan ke arah Stephen dari balik pintu. Stephen meraung, dan bergegas maju dengan cepat. Ledakan. Stephen membanting perisai ke berkas cahaya dan menghamburkan berkas cahaya. Pada saat yang sama, tangannya yang lain menebas ke depan. Pada saat pemotongan, pisau tulang muncul di tangan Stephen. Ledakan. Pisau kerangka menebas sinar cahaya dengan keras, dan itu benar-benar memotong sinar cahaya secara langsung. Kedua balok yang terbelah itu menghantam tanah dengan keras. Saya tidak tahu terbuat dari bahan apa tanah itu, setelah terkena sinar, hanya ada bintik-bintik hitam. Tidak heran jika Eye of Titan Stephen tidak dapat menembus tanah yang terlalu kuat. Stephen tidak berhenti, dan terus bergerak maju. Balok cahaya melesat dari pintu satu demi satu. Sinar cahaya ini mengandung kekuatan yang mengerikan, cukup untuk menguapkan siapapun di bumi kecuali Stephen. Namun, sayang sekali dia bertemu Stephen. Stephen menguasai pisau kerangka dan perisai yang menakutkan. Kedua senjata magis ini terus mengalahkan sinar, dan tubuh Stephen terus bergerak maju. Pada saat ini, Su Zhenping masih berdiri di depan pintu. Dia memandang Stephen dengan ekspresi tenang. Dia tidak berniat melarikan diri atau bersembunyi. Dia hanya berdiri di sana dan menonton, seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan. Kecepatan Stephen sangat cepat, dia sudah mencapai pintu dalam sekejap mata, dan kemudian bergegas ke pintu dalam sekejap. Berhentilah menyerang. Suara Su Zhenping terdengar. Serangan di ruangan itu segera berhenti. Stephen menghentakkan pisau tulang itu ke tanah, terengah-engah dengan cepat. Dari pancaran cahaya pertama hingga saat dia memasuki ruangan, total proses memakan waktu sekitar 20 detik. Konsumsi 20 detik ini lebih besar daripada pertempuran terakhir antara dia dan Bogut, jauh lebih besar. Su Zhenping masuk dari pintu. Kamu jauh lebih kuat dari yang aku bayangkan, kata Su Zhenping. Stephen mengabaikan Su Zhenping, tetapi melihat sekeliling. Melihatnya, Stephen melihat apa yang diinginkannya. Puluhan stalaktit tergantung di sisi barat laut ruangan. Di bawah stalaktit terdapat tangki air, dan saat ini sudah banyak air di dalam tangki air. Presiden Su, apa lagi yang ingin kamu katakan sekarang? Stephen menoleh untuk melihat Su Zhenping dan bertanya dengan wajah muram. Selamat telah lulus ujianku. Su Zhenping berjalan ke arah Stephen dan berkata, tes. Stephen membeku sesaat,
lalu menatap Su Zhenping dengan cemberut. Seperti yang Anda lihat, stalaktit ada di sini. Tepatnya, itu adalah pembuat gletser, bukan stalaktit, kata Su Zhenping. Pembuat es musim semi. Stephen mengecilkan pupil matanya sedikit, lalu menatap Su Zhenping dan berkata, aku ingin kamu memberiku penjelasan. Penjelasan. Setelah hening sejenak, Su Zhenping menunjuk ke depan dan berkata, itu saya penjelasannya. Petik 2. Stephen melihat ke arah jari Su Zhenping. Di kejauhan, ada kristal biru besar, dan sesuatu seperti cairan samar-samar terlihat mengalir di dalam kristal. Itulah inti dari prisma cahaya. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.